Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Syakila dan rekan saya Bilkisti. Kami berdua akan mempresentasikan hasil dari tugas besar APSI kita yang kami ambil judul proyek 2 kami yaitu aplikasi lowongan pekerjaan berbasis web. Yang pertama ada use case diagram yang telah dikerjakan oleh Bilkis. Silahkan Bilkis. Nah, di sini ada use case diagram. Nah, di sini ada dua aktor. Yang pertama ada admin, yang kedua ada pelamar. Nah, kedua aktor tersebut dia ketika mau masuk web dia ada login, jadi ada use case login. Tapi untuk aktor pelamar dia ada use case registrasi. Nah, selain di aktor admin, dia mengelola data pekerjaan, mengelola data pelamar, dan seleksi pelamar kerja. Dan di aktor pelamar, dia ada melamar pekerjaan, view info pekerjaan, dan melihat status. Selanjutnya, Lalu selanjutnya ada deskripsi aktor. Nah, sesuai dengan use case tadi, ada beberapa aktor. Di sini aktor pertama yaitu ada pegawai. Yang pegawai sendiri adalah aktor yang melakukan pengelolaan data pekerjaan dan data pelamar pada aplikasi. Nah, hak akses yang bisa dilakukan oleh pegawai ini bisa input, update, dan delete data pekerjaan dan data pelamar. CRUD data pekerjaan dan pelamar. Lalu aktor kedua ada direktur, yaitu ini adalah aktor yang dapat melihat laporan data pekerjaan dan data pelamar. Nah, hak akses yang diberikan untuk aktor direktur ini, dia bisa melihat data pekerjaan dan pelamar, lalu melihat pelamar yang diterima dan yang tidak diterima. Selanjutnya ada lagi deskripsi use case. Sesuai dengan use case diagram yang telah dibuat Bilkis tadi. Yang pertama ada use case kelola data pekerjaan yang dapat dilakukan oleh adminnya. Nah, jadi kelola data pekerjaan ini adalah aktivitas yang dilakukan setiap admin akan menginputkan data lowongan pekerjaan, update dan delete data lowongan pekerjaan. Lalu ada kelola data pelamar, yaitu aktivitas yang dilakukan admin setiap akan update data lowongan pekerjaan, delete, dan insert. Mohon maaf, tidak bisa insert. Lalu ada seleksi pelamar kerja, yaitu aktivitas yang dilakukan setiap sudah ada pelamar dan menyatakan apa pelamar ini akan diterima atau tidak. Lalu ada juga view info pekerjaan, untuk melihat lowongan pekerjaan apa saja yang available. Nah, di sini view info pekerjaan, jadi update ataupun delete. Lalu ada melamar pekerjaan. Nah, aktivitas ini untuk calon pekerja yang akan melamar pekerjaan. Di sini pekerja diharuskan untuk menginputkan data diri dan CV. Lalu di sini ada melihat status. Halaman ini untuk menginformasikan bahwa pelamar itu lulus atau tidak. Selanjutnya ada skenario use case. Nah, di sini ada use case kelola data pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai. Deskripsinya sesuai yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Nah, di sini precondition-nya aktor berada di halaman tabel pekerjaan. Aktornya sendiri adalah pegawai, dan post condition-nya ada data pekerjaan telah selesai diinputkan dan tersimpan di sistem. Next, Bill.
Nah, jadi dimulai dengan aksi aktor menekan tombol data pekerjaan, lalu aplikasinya akan merespon dengan menampilkan halaman tabel pekerjaan, lalu aktor bisa memilih mau insert, update, atau delete, lalu aplikasinya akan menampilkan halaman tabel pekerjaan yang dipilih sesuai aksi yang dipilih, lalu aktor menekan tombol OK, dan data pekerjaan akan tersimpan di sistem. Lalu ada use case kelola data pelamar. Nah, ini juga aktornya pegawai sebagai admin. Deskripsinya sudah dijelaskan di atas, dan preconditionnya aktor berada di halaman tabel pelamar, dan postconditionnya data pelamar selesai diupdate dan tersimpan di sistem. Next, Will. Ya. Nah, lalu ada use case seleksi pelamar kerja. Di sini aktornya pegawai, deskripsinya sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Juga preconditionnya aktor berada di halaman tabel pelamar, dan postconditionnya data pelamar telah selesai diupdate dan akan tersimpan di database sistem. Nah, jadi dimulai dari aktor menekan tombol data pelamar, lalu aplikasi akan merespon dengan menampilkan halaman tabel pelamar, lalu aktor bisa memilih menekan tombol update, lalu aplikasi akan menampilkan halaman tabel pelamar untuk update, lalu aktor bisa menginput status pelamar lulus atau tidaknya, dan aplikasi akan menampilkan data pelamar yang diupdate, lalu bisa menekan OK, dan data tersimpan di database sistem. Nah, lalu di sini ada use case view info pekerjaan. Di sini aktornya pelamar atau user. Deskripsinya sudah dijelaskan. Nah, preconditionnya aktor berada di halaman home, dan postconditionnya data pekerjaan telah selesai diinputkan akan ditampilkan di home atau di view info pekerjaan. Nah, di sini use case-nya aktor menekan tombol menu atau view info pekerjaan, dan aplikasi akan merespon dengan menampilkan halaman menu atau view info pekerjaan. Nah, lalu ada use case melamar pekerjaan yang akan dilakukan oleh user. Preconditionnya aktor berada di halaman home, lalu postconditionnya data pekerjaan telah selesai diinputkan dan disimpan di database sistem. Jadi ini skenario use case-nya, mulai dari aktor menekan tombol menu atau view info pekerjaan, lalu aplikasi akan menampilkan halaman menu atau view info pekerjaan, lalu aktor menekan tombol lamar, dan aplikasi akan menampilkan form lamaran. Lalu aktor bisa menginputkan data diri dan CV yang tersedia dalam form tersebut, dan aplikasi akan menampilkan apa saja yang harus diinputkan. Lalu aktor bisa menekan tombol submit, dan data lamaran telah tersimpan di database sistem. Lalu ada use case melihat status, dan ini bisa dilakukan oleh user. Preconditionnya aktor berada di halaman profile, dan postconditionnya data lamaran telah selesai diinputkan dan akan ditampilkan di profile untuk melihat status. Jadi awalnya ini aktor menekan tombol profile, lalu aplikasi akan menampilkan halaman profil pelamar, lalu aktor menekan tombol lihat status, dan aplikasi akan menampilkan status lamaran. Nah, untuk selanjutnya ada class diagram. Nah, karena kita menggunakan CI, jadi kita menggunakan controller worker. Nah, di sini ada beberapa atributnya. Ada index, ada beberapa atribut, dan beberapa parameter.
Ada index, login action, register, kategori, kontak, lamar pekerjaan, daftar lamaran, profil, edit, kelola, dan lain sebagainya. Dan di sini berrelasi dengan model atau bisa disebut database karena kita menggunakan CI, dia disimpan di model. Dan kita menggunakan view itu untuk tampilan websitenya. Nah, selanjutnya ada sequence diagram. Nah, di sini ada beberapa sequence diagram. Yang pertama, login admin. Nah, di sini admin itu menginputkan username dan password. Itu berada di login view di tampilannya. Nah, setelah itu dia login, masukin. Nah, di situ langsung ke controllernya. Dan karena kenapa ke controller? Dia menampung database yang ada di controller. Langsung setelah di controller, dia menyambung ke login model. Nah, di sini mengecek bahwa username sama password itu sama apakah tidak. Nah, jika sama, dia akan kembali lagi ke controller locker. Nah, di sana dia menyimpan history. Setelah itu ke perusahaan model untuk mengambil data yang ada di model perusahaan, dan akhirnya dia ditampung di controller locker dan menampilkan halaman home admin di index view, dan setelah itu langsung ke admin untuk menampilkan dashboardnya. Nah, selanjutnya ada kelola data pekerjaan. Hampir sama seperti yang tadi, cuman berbedanya ini index view, terus dikelola pekerjaannya sama, di controllernya sama, perusahaan modelnya. Nah, admin di sini memilih fitur kelola pekerjaan, langsung mengget data pekerjaan, terus mengelola, tambah, edit, hapus, langsung data-data itu tersimpan dan menampilkan ke index view. Mengelola data pelamar. Nah, di sini admin memilih fitur kelola pelamar, mengget data pelamar, mengelola, edit, hapus, dan hasilnya tersimpan di database, lalu ditampung di controller locker. Nah, lalu menampilkan halaman data pelamar di kelola pelamar view. Selanjutnya, seleksi pelamar kerja. Admin memilih fitur kelola pelamar. Kedua, lalu get data pelamar. Seterusnya get data pelamar ke pelamar model. Setelah itu dia bisa mengedit, lalu hasilnya tersimpan, langsung menampilkan halaman seleksi. Selanjutnya registrasi pelamar. Nah, di sini pelamar itu menginputkan nama, username, password, email, nomor HP, dan lain sebagainya. Lalu dia registrasi. Setelah registrasi, dia mengecek dan menyimpan di login model. Lalu setelah terregistrasi, menyimpan atau menampung nama,
username sama passwordnya di controller locker. Langsung hasilnya tersimpan dan menampilkan halaman login jika registrasinya berhasil. Selanjutnya locker pelamar. Nah, di sini input username dan password. Login username, password, langsung balik lagi ke pelamar dan menampilkan halaman home, hampir sama seperti login admin. View info pekerjaan. Nah, di sini pelamar pilih fitur job information, daftar pelamar, langsung mengget daftar lamaran. Setelah tersimpan dan setelah ditampung, dia akan menampilkan data pekerjaannya. Langsung melamar pekerjaan. Nah, ini melamar pekerjaannya. Ini sekuen diagramnya. Nah, ini melamar pekerjaannya. Ini melihat status, lalu selanjutnya ke activity diagram. Silahkan Syakila. Nah, jadi activity diagram lamar yang dilakukan oleh user. Nah, jadi sesuai dengan yang ini, user bisa memilih fitur job information, lalu sistem akan merespon dengan menampilkan lowongan pekerjaan, lalu user bisa memilih lowongan kerja yang dibutuhkan, lalu sistem akan merespon dengan menampilkan data, lalu bisa klik apply job, lalu sistem akan mendirect ke halaman berisi form lamaran kerja, lalu bisa mengisi form lamaran kerja sesuai ketentuan, klik submit, dan sistem akan menampilkan pesan pendaftaran berhasil. Nah, di sini juga bisa berhenti di hanya menampilkan melihat data lowongan kerja, lalu bisa berhenti pas user sudah submit lamaran pekerjaan, dan bisa berhenti di user melihat riwayat data lamar pekerjaan. Nah, lalu ini ada activity diagram login. Jadi user bisa memilih fitur login dan sistem menampilkan form login, dan user mengisi username dan password, lalu sistem akan menampilkan data, dan user bisa klik login dan di-direct ke homepage. Nah, lalu di sini ada registrasi, masih sama seperti yang di login tadi, tapi ini di sini tinggal menginputkan data sesuai ketentuan. Next. Nah, lalu di sini ada kelola data pekerjaan. Jadi di sini admin yang mengakses fitur kelola data pekerjaan, lalu sistem otomatis akan merespon dengan menampilkan halaman list pekerjaan. Lalu di sini admin bisa memilih data pekerjaan, lalu admin terserah mau menghapus, mengupdate, atau menginsert data pekerjaan yang baru. Mungkin cukup sekian dari presentasi analisis perancangan sistem informasi dari kelompok kami. Mungkin maaf Terima jika kasih ada. atas perhatiannya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.